Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Semoga mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada hari ini kita diberi Allah kesehatan sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan sugiannya bagi orang yang saleh, orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala itu bahwa membanyakkan ia akan zikrullah ta'ala, yakni membanyakkan menyebut la ilaha illallah, padahal berdiri dan duduk dan padahal berbaring, supaya lepas ia daripada nafsul ammar. Jadi ujar Syekh Qasim Al-Halabi ujar sedih di dalam kitabnya, nafsu itu Jasidin banyak, tiada perhinggaan, tapi Sidin menemukan ada 7 nafsu itu. Yang pertama, jadi nafsu ada 7. Jadi yang pertama adalah nafsu ammarah. Supaya menghilangkan nafsu ammarah itu banyak berzikir dan mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulama-ulama kita tuh, ulama-ulama kita dari itu, nah berwiritan tuh langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya lepas ia daripada nafsu ammarah itu hingga sampai kepada nafsu lawwamah. Supaya benaik nafsunya. Kalau nafsu ammarah itu menyuruh nak ada baik terus, nak menyuruh nak ada bagus, nak ada baik, nak ada bagus, itu nafsu ammarah. Tapi kalau nafsu lawwamah, nah itu bagus deh. Ini kada ketujuan maksiat, kada ketujuan lawannya, tapi tagawi. Nah itu nafsu lawwamah namanya. Nah kalau mutmainnah, nah ini kada ada lagi. Nah yang kedua nafsu lawwamah namanya. Nah sambungannya.
maka perjalanannya itu lillahi ta'ala, yakni karena Allah Ta'ala, dan alamnya itu alam barzakh, yakni alam misal, dan tempatnya itu di dalam hati. Ini adalah orang yang bernafsu lawamah. Sudah naik ke pangkatnya nih daripada nafsu ammarah. Nah, nafsu ammarah itu supaya kita jangan banyak maksiat, maka banyaki di sini berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah SAW itu juga bersabda ujar Nabi, jadidu imanakum. Jadi dia sahabat ujar Nabi, perbaharui iman kamu. Jadi dia sahabat, kaipan jadidu imanana ya Rasulullah, kayak apa kami memperbarui iman kami, mahanyari iman ini kayak apa? Iman itu buruk berarti. Nah kayak HP juga, kalau asal dipakai, apa itu? Baterainya suap atau drop. Nah, kalau dicas pulang, bagaimana kami memperbarui iman? Bagaimana kami memahanyari pulang mencasnya? Aksiru min qawli la ilaha illallah, berbanyaki mengata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, supaya naik nafsunya al-lawamah. Nafsu lawamah ini perjalanannya itu billahi ta'ala, yakni karena Allah Ta'ala, dan alamnya itu alam barzakh. Alam barzakh itu orang yang sudah meninggal dunia, alam yang sudah meninggal dunia, alam barzakh, yakni alam misal, dan tempatnya itu di dalam hati andakannya. Namanya alam barzakh kuburan itu di dalam kubur andakannya. Ini andakannya alam barzakh di hati dahulu. Dan halnya mahabbah Allah Ta'ala, mahabbatullah, keadaannya itu cinta Allah, yakni kasih akan ibadah yang disuruh akan dia. Kata juga aja pengaruhnya bagaimana ibadah itu kata juga itu ngarannya mahabbah, cinta Allah. Jadi orang nafsu lawamah kata juga di ibadah, terutama melaksanakan sunat dalam sembahyang, sebelum asar 4, sebelum maghrib misalnya 2, sesudah maghrib 6, ba'da maghrib 2, sembahyang hajat 2, sembahyang hadiah 2, 6, tiba maghrib. Karena sebelum isya 2, sesudah isya 2, tambah witir 3, 5, sebelum subuh 2, kayaknya pula sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Kenapa jadi disuruh kita itu sembahyang diperbanyaki? Karena sunat an-nawafil itu menyempurnakan sembahyang yang fardu, menyempurnakan sembahyang yang fardu. Jadi kita banyakin sunat. Kenapa jadi disuruh? Karena kita sembahyang fardu itu ada pada sempurna di mana di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jasa hujan, lalu diberi detik di hati. Nah, tapasan ada tinggi, maka mulai semalam dari pas hujan ikuti jual lah tapasannya, akan-akan di rumah. Di dalam hati nih sembahyang. Nah itu naranya ada khusyuk. Nah menyempurnakan kok. Iya, nah sunat-sunatnya tuh lagi digawe. Allahu Akbar dalam masjid ini. Nah, ada motor lewat nyari benar. Nah, aku tahu orang yang memang motor ya. Nah, nyari sepeda motor itu ada tahalan itu tuh gitu.
kenapa ada nyari benar, minta-minta apa? Nah dalam hati sudah yang macam-macam aja. Ada usul sembahyangnya, nama apa lagi itu ya, ibadah, apa ibadahnya sembahyang sunat. Lamunnya wajib itu mudah, ibarat orang berdagang, nanti waktu itu mudah. Ujungannya itu ya sunat. Semakin banyak sunat, semakin banyak ujungannya. Dan perbedaan orang wali Allah Ta'ala lawan kita di mana di sunat-sunatnya itu bedanya. Sebenarnya juga berbeda 4 kedepan kita 4. Nah orang wali misalnya 10 beda, tetap jujur ke 4 juga sama. Cuma orang banyak sunat-sunatnya, khusyuk orang. Seorang kada, nah itu beneran. Orang banyak sunat, kita sedikit. Orang banyak ujung, kita sedikit. Kenapa? Karena banyak ibadah. Kenapa kada banyak ibadah? Panguler. Kenapa jadi panguler? Kada berilmu. Kenapa jadi kada berilmu? Ini kada belajar. Ya Allah. Nonyinya belajar, kayak itu banyak. Lalu nya beriman, berilmunya. Dan ini belajar, namanya kalau belajar pinggir situ. Nah, kasih dengan Allah Ta'ala itu dengan beribadah. Lamunnya kasih lawan Allah Ta'ala guring aja. Beribadah kulir, aku saya kasih lawan Allah Ta'ala. Tapi kulir beribadah, nah itu kasihnya tuh palsu cintanya. Kita palsu orangnya. Dari bulan kepada aja kasihan Allah hanya mengalir. Yang disuruh akan dia itu oleh Allah Ta'ala dan wiridnya berwirid pula. Coba tuh udah sekumpul wiridnya berapa 40.000 zikirnya dari Allah 40.000 coba kalian coba berapa sampainya. Nah, kayak itu orang. Wirid dan wiridnya itu ilmu tariqat. Nah, dan sifatnya itu lawam, yakni menjalan akan mencela akan kejahatan yang ada 7 kejahatan itu dan menyesal akan dirinya. Nah, kenapa jadi aku mengerjakan itu semalam? Kenapa jadi mengerjakan kejahatan nih? Kenapa jadi digawi? Nyesal akan dirinya. Dasar dua aku nih. Jika taksir dari berbuat kebajikan, sedikit nih berbuat kebajikan dan banyak pikir dan ujub dan riya, maulah kebajikan nih banyak pikir, banyak ujub, banyak riya, minta lihat orang, minta tanggung orang supaya orang tahu, nah riya, dan banyak i'tiraf atas manusia. Ma'iktirat itu kita mengalampangi i'tiraf namanya, melampangi atas manusia. Nah, kenapa begitu? Kita pelampang terus semua. Nah itu namanya i'tiraf. Banyak i'tiraf dengan manusia. Nah, kenapa jadi kayak itu? I'tiraf namanya menerapkan orang. Nah, kenapa jadi pakai baju itu kalau cocok lawan jilbabnya. Nah, kenapa jadi sandal itu? Nah, salah terus. Sebenarnya i'tiraf menyalahkan orang.
Nah itu lamanya orang berilmu kada mau mengiktiraf manusia. Nah, salah terus orang. Kada denang bujurnya. Orang ke masjid pengajian, dah kenapa boleh pinang pak alimnya salah juga. Sampai dia mengiktiraf caranya. Apa namanya? Ke masjid itu kayak orang kada berilmu salah juga. Dan tu orang kada masjid nggak menuntut ilmu. Mana ini dasar buta kakap namanya kada mau undang-undang orang salah juga. Ya iktiraf namanya. Lawan manusia. Jadi manusia itu salah terus pada dalam bujurnya. Nah itu bang, ngarannya lagi adalah nafsu lawwamah. Dan suka ia jadi masyhur. Ketujuhnya jadi orang yang terkenal. Suka ia jadi masyhur supaya orang tahu sebertaan bahwa aku nina ke masjid untuk ilmu, supaya orang berdataan tahu kalau perlu dulu makan di masjid itu bahwa aku nih ke masjid masyhur kepada orang banyak. Dan suka ia jadi penghulu orang, artinya jadi pemimpin, jadi pimpinan orang. Lamanya kada dihormati orang, sariknya. Apa di situ dia di masjidku pada menghormatinya, aku berikan baik apa ya datang. Dasar juga itu. Ada orang mau hargai aku. Nah, jadi penghulu, jadi pimpinan, jadi paratnya. Karena lagi tinggal sertanya setengah daripada beberapa sifat nafsu ammarah. Nah itu tadi nafsu ammarah. Tetapi adalah segala sifat ini bahwa melihat ia akan yang benar, melihat ia akan yang benar itu benar, dan yang batil itu batil. Jadinya melihat saja, tahu wajahnya, artinya yang benar ini benar, ini yang bujur, ini yang salah, tahu wajahnya. Dan diketahuinya bahwa segala sifat yang tersebut itu kejahatan, tahu wajahnya, yang dicela oleh syarak. Nah, padahal inya belum puasa ia berlepas daripadanya. Ada awal lagi berlepas. Nah hendak jadi terkenal tuh masih hendak lagi, nang dihormati orang, nang ditabi orang, nang dihendak tuh masih ada lagi, iriak tuh masih ada lagi, caranya nafsu lawwamah. Masih, tapi ini tahu itu ada baik, tapi tadawi, itu nafsu lawwamah. Belum puasa ia berlepas daripada kebadannya, tetapi adalah ia di dalam memerangi akan nafsu ammarah. Perang dulunya, melawan dulu nafsu ammarah. Yang bersifat dengan yang demikian itu dilawannya. Melawan nafsu ini ya berperang. Melawan nafsu raja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar. Ujar Nabi, kita pulang dari jihad yang kecil. Nah, dan kita akan menuju jihad yang akbar, ila jihadil akbar, menuju jihad yang akbar. Ya Rasulullah, jihad akbar makanya apa? Jihadun nafsi, yaitu jihad nafsu. Manusia ini bernafsu Pak, lain kayak lawan malaikat ada. Yang memeranginya itu ya Nabi, itu adalah
jihad akbar, jihad yang besar. Dan adalah bagi orang yang memerangi akan nafsu ammarah yang bersifat dengan yang demikian itu. Dan adalah bagi orang yang mempunyai nafsu lawamah pada martabat ini, gemar ia di dalam mujahadah, artinya bersungguh-sungguh, yakni di dalam memerangi akan nafsunya. Yang ammarah yang menyuruh nak ada baik perangnya. Nafsu kita ni menyuruh nak ada baik terus, lalu kita peranginya. Memerangi akan nafsunya yang amarah itu, dan gemar ia muwafaqah akan syariat. Ketujuhnya memerangi itu dengan mengerjakan syariat. Dan lagi baginya beberapa amal yang soleh, yaitu dengan mengerjakan amal-amal yang soleh. Nah, apa amal soleh itu? Daripada sembahyang tahajud, ya Allah, nyaman kalau guring jam 2, jam 3, jam 4 tuh, apalagi hujan, perang lawan tahajud. Dan puasa, nah ya nih, mudah-mudahan kita nih puasa Ramadan. Cuma dari puasa kita ada udah Selasa nih, nah Selasa akan datang puasaan kita. 10 hari lagi. Berarti kita sekali lagi lah udah indahnya minggu 2 kali kan? Minggu ini minggu yang datang lah. Nah sekali lagi. Hanya libur kita puasa. Nah, mbah hari raya kena nyambung ulang sebulan lagi. Tanggal 10 Mei sambungannya kita. Di 2 bulan kita libur. Ujub tadi bertahajud, puasa, dan memberi sedekah. Iya juga nih, memberi sedekah ini berat juga. Sedekah. Jadi dia guru bersedekah itu jangan menghadang sugih. Siapa kita ada itu bersedekah. Karena sedekah itu pahalanya itu kan beda-beda. Orang bersedekah 10.000, kita bersedekah 10.000, bisa dana kita pahalanya. Kenapa? Ini duit miliaran, ada kita duit berapa ya? Jutaan gitu lah. Taman sedikit. Kurang miliaran, kita jutaan aja. Mungkin ada lagi yang paling gana orang 1.000 aja, ada gana pahalanya. Karena ini 10.000 aja, jadi sumbangannya 1.000. 1.000 rupiah, mana baginya pahalanya. Jadi jangan menghadang sugih bersedekah. Kadang mesti banyak halusnya aja. Aku jangan lama-lama sedekah 500 lah. Jangan. 500 itu ada nilainya. 1.000 aja. Ekor aja bersedekah. Jangan. 1.000 itu ada nilainya. Memberi sedekah dan barang sebagainya, tetapi masuk di atas ujub laginya. Tetapi masuk di atas ujub dan riya yang khafi itunya tersembunyi. Dan gemar ia di dalam hatinya itu bahwa dilihat oleh manusia. Ketujuhnya dilihat orang supaya orang tahu di atas ibadatnya itu, padahal tiada dilihatkannya akan ibadatnya itu kepada manusia. Ini kada dilihat orang, tapi rasa supaya orang tahu apa itu dia dirasanya. Padahal orang kada selingkuh, coba ini merasa dilihat orang di atas ibadatnya itu, padahal tiada dilihatkan akan ibadatnya itu kepada manusia, dan tiada dizahirkannya kepada manusia, dan tiada beramal ia karena manusia. Kan adanya manusia situ, tapi di hatinya itu
hendak kita lihat, cuma orang kadada. Hendak kita lihat nih, menyumbang nih, tapi orang kadada. Nah itu. Dan amalnya itu karena Allah Ta'ala juga, tetapi bergerak di dalam hatinya suka ia dipuji oleh manusia. Tuh. Orang kadada, seko-seko kadada orang, tetapi di hatinya itu hendak minta puji. Nah itu. Oleh manusia akan dia daripada pihak amalnya, dan padahal dilawannya akan demikian itu. Dilawannya juga, tapi kada mampu tetap minta lihatan orang juga. Tetapi tiada kuasa ia menghilangkan ia daripada hatinya sekali-kali. Karena jika hilang sekali-kali rianya dan ujubnya daripada hatinya, niscaya sampai kepada martabat nafsu mulhamah ya. Atau kepada nafsu mutmainnah. Ini namanya kadada lagi, riya kadada, ujub kadada, anu kadada, itu naik nafsunya kepada nafsu mulhamah. Seperti yang lagi akan datang, dan sugiannya bagi orang yang salik martabat yang kedua itu bahwa membanyakkan zikir Allah, 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 berzikir Allah, berzikirnya Allah, Allah, padahal ia berdiri, dan padahal ia duduk, dan padahal ia berbaring, supaya lepas ia daripada nafsu lawwamah, hingga ia sampai kepada nafsu mulhamah. Nah, naik pulang nafsunya karena banyak berzikir. Yang ketiga, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bertahan. Diampuni Allah segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, dinamakan yakin diampuni Allah segala dosa, dan mudah-mudahan kita bertahan dimasukkan Allah ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.